warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imlia Fadilah NIM 1914080044 Tadis IPA Fisika B. Di sini saya akan melanjutkan review materi metodologi penelitian pokok bahasan yang ke-10 mengenai referensi. Yang pertama, fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. 1. Digunakan sebagai acuan. Dalam fungsinya yang pertama ini, referensi memiliki peran yang sangat penting karena pada proses pengolahan, data referensi akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah, baik hal ini terkait dengan konsentrasi penciptaan maupun pengkajian. Yang kedua, digunakan sebagai bahan pertimbangan. Tidak semua referensi yang di dalamnya terdapat berbagai macam teori itu dipakai sebagai bahan pendukung analisis dalam suatu tulisan. Justru ada kalanya suatu referensi itu dipakai sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan yang akan diperbandingkan dengan beberapa referensi lain yang dipakai. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan pengembangan. Fungsi referensi yang ketiga ini lebih fokus pada fungsinya sebagai bahan yang masih harus dikembangkan atau disempurnakan. Ada kemungkinan penulis melihat di dalam referensi itu masih terdapat kekurangan, kendati pun sebetulnya referensi itu dipandang bagus atau cukup penting. Oleh karena itu, di dalam hal ini penulis tetap mengambil dan menggunakannya sebagai referensi, meskipun di sini masih perlu ditambahkan dengan pengembangan atau pendapat penulis sebagai perbaikan seperlunya. Itulah fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya, aturan pengutipan innote atau body note, footnote, dan endnote pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, untuk body note atau catatan tubuh yaitu catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberi catatan dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Adapun cara penulisan body note adalah sebagai berikut. 1. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang kedua, catatan tubuh menyatu dengan naskah hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang ketiga, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditetapkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Contohnya, perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Buka kurung, Reni, 2009.232, tutup kurung. Dan terakhir, caranya yaitu nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Contohnya, seperti yang dikemukakan oleh Reni, buka kurung 2009.232, tutup kurung, bahwa perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Aturan pengutipan selanjutnya yaitu footnote. Footnote atau catatan kaki merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku, biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Adapun cara menulis footnote adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap penulisan footnote ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya diketik menggunakan font 10 dari standar penulisan font berukuran 12. Selanjutnya, penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Yang ketiga, nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasanya, tetapi tidak sampai setinggi 1 spasi dan ukurannya sedikit lebih kecil. Yang keempat, setiap awal penulisan footnote selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai baris baru. Jika penulisan footnote lebih dari 1 baris, maka baris selanjutnya dari footnote tersebut dimulai seperti margin teks biasa atau tepat pada margin kiri. Yang kelima, nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti profesor, doktor, dan insinyur dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya, nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing atau nama Indonesia. Setiap penulisan nama pengarang harus lengkap dan jelas. Pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang bisa ditulis nama pengarang pertama dalam catatan kaki diikuti DKK atau tanda petik. Penulisan judul karangan harus jelas dan lengkap serta menggunakan cetak miring.
Jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam dua nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis lengkap dengan identitas yang sama. Pada nomor terakhir cukup cantumkan IBIT. Dan yang terakhir, kemudian jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor lain, cukup ditulis objek. Di sini ada contohnya, itu sumbernya dari buku 1. Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, buka kurung, Jakarta, Jambatan, tahun 2003, tutup kurung, lalu ditulis halaman yang dikutip, yaitu halaman 24. Aturan pengutipan selanjutnya yaitu EndNote. EndNote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Adapun cara membuat EndNote adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pada tab reference pilih Insert EndNote untuk membuat catatan akhir. Yang kedua, lalu kursor akan berpindah bagian untuk mengetik isi EndNote. Secara otomatis, Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi EndNote di akhir dokumen, skripsi, atau jurnal. Yang ketiga, isi EndNote secara otomatis Word akan membuat EndNote pada akhir halaman kerja, artinya catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar, berarti EndNote berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Dan terakhir, bila tidak ingin menggunakan EndNote secara otomatis, maka bisa juga dibuat secara manual dengan mencantumkan sumber tersebut satu persatu pada bagian bawah paling akhir dari bab penutup atau kesimpulan, atau sebelum daftar pustaka. Itulah aturan pengutipan body note, footnote, dan EndNote pada karya tulis ilmiah. Kita lanjutkan. Aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style, font cover, dan lain-lain pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, pada APA merupakan kependekan dari American Psychological Association. Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA Styles adalah daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Dan ciri yang terakhir, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Untuk jenis sumber, yang pertama untuk jurnal online, aturannya pertama penulis, lalu dalam kurung tahun, kemudian judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, dan diakses dari URL. Di sini contohnya dapat teman-teman lihat. Di sini ada nama penulisnya Kim Semirosmonov dan Emily, dan tahunnya 2010. Judul artikelnya An Empirical Examination of Factor Influencing the Intention to Ask Mobile Payment, dan volume 26, halaman 310 sampai 322, dan diakses dari DOI 10/16 JJHB 2009. Untuk jenis sumber yang kedua, di sini contohnya buku. Aturan penulisannya pertama nama penulis, tahun, judul buku atau edisi, tempat terbit, dan penerbitnya. Di sini contohnya penulisnya Yuan P, tahun 1998, judul bukunya Duosen Sour Cream, dan tempat terbit Delhi, penerbitnya Person. Selanjutnya buku tanpa pengarang. Aturan penulisannya judul buku, tahun, dan tempat terbit. Di sini judul bukunya contohnya Merriam-Webster tahun 2007.
Tempatnya Springfield, MA. Penerbitnya Merriam-Webster. Jenis sumber yang keempat yaitu buku online atau pengarang, lembaga, dan lain. Aturan penulisannya yang pertama ditulis penulisnya, tahun, judul buku atau edisi, tempat, penerbit, dan diakses dari URL. Di sini contohnya penulisnya Kumat SR tahun 2012, judul buku Case Studies in Marketing Management. Tempatnya Delhi, penerbitnya Person, diakses oleh http://google.com books. Dan terakhir, jenis sumber disertasi tesis online. Adapun aturannya, yang pertama ditulis penulis, tahunnya, judul tesis atau disertasi, dan tersedia dari nama database atau nomor record. Di sini contohnya penulisnya Young RF tahun 2007, judul tesis atau disertasinya Crossing Boundaries in Urban Ecology. Tersedia dari Podcast Dissertation and Thesis Database UMI nomor 327681. Selanjutnya, aturan penulisan referensi untuk style Vancouver. Adapun cara penulisan daftar rujukan menurut gaya Vancouver ini, yang pertama, rujukan diberi nomor sesuai dengan pemunculannya untuk pertama kali dalam naskah. Sumber rujukan ditulis dalam naskah memakai angka atau Arab dalam kurung. Nomor rujukan pada keterangan gambar atau tabel urutannya sesuai dengan pemunculannya dalam naskah 1, 3, 4, 5, 6. Judul jurnal disingkat sesuai dengan singkatan menurut Index Medicus. Hindarkan memakai abstrak sebagai rujukan. Naskah yang telah diterima oleh suatu majalah tetapi belum diterbitkan diberi tanda impress atau forthcoming. Hindari memakai sumber personal communication atau hubungan pribadi kecuali jika merupakan informasi esensial. Harus ditetapkan keterangan atau izin tertulis dari sumber tentang akurasi isi komunikasi tersebut. Semua rujukan harus diverifikasi oleh penulis dari dokumen asli 1. Adapun contoh-contoh penulisan daftar rujukan menurut gaya Vancouver ini, salah satunya Greenspan L. Bakalar GB, Marijuana The Forbidden Medicine, London, Yale Univ PR 1993. Dan ada 2 contoh lainnya dapat teman-teman lihat di sini. Feinberg and Grimes. Selanjutnya untuk style Chaniago dan Turabian. Turabian style merupakan bentuk gaya penulisan citasi hasil penyederhanaan dari Chicago style. Biasanya banyak digunakan untuk penulisan di bidang sastra, sejarah, dan seni. Chicago atau Turabian style memiliki beberapa ciri, yakni pada catatan kutipan memasukkan nama penulis seperti terdapat dalam artikel, sedangkan dalam draft pustaka nama penulis dibalik, sedangkan penulis tambahan tidak dibalik. Penggunaan catatan kaki atau footnote serta endnote dalam melakukan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis dengan diberi nomor secara kronologis. Penulisan penulis ditulis secara utuh dan dibalik. Selalu memberikan informasi tanggal publikasi atau tanggal terakhir diupdate. Apabila tidak ada gunakan kode END. Judul untuk karya tulisan pendek seperti artikel, lagu, puisi, cerita pendek ditempatkan dengan memberikan tanda quotation di antara judul. Tapi untuk judul karya tulisan panjang seperti buku, jurnal, album, film ditulis italik atau miring. Mempunyai 2 sistem pencatatan, yakni catatan bibliografi yang digunakan dalam bidang humaneria dan gaya author date yang digunakan untuk ilmu sosial, ilmu fisik, dan ilmu alam. Catatan bibliografi ini menampilkan informasi bibliografi dalam sebuah catatan bisa serupa catatan kaki maupun catatan akhir. Sedangkan author date menggunakan kutipan langsung pada teks utama dengan memberikan informasi nama akhir penulis dan waktu publikasi, di mana daftar kutipan ini akan ditampilkan dalam daftar referensi di akhir tulisan. Adapun jenis sumbernya,
dari buku. Di sini contohnya Partini Bias Gender dalam Birokrasi Yogyakarta, penerbitnya Satya Wacana tahun 2013. Untuk jurnal dan majalah, contohnya Jonathan Karim, Beyond Grove, Library and Development, Annals of Library Research, nomor jurnal nomor 5 pada tahun 2015 dan halaman yang dikutip. Untuk buku online, nama penulis Junior Robert, judul buku The Imagine of Love of World, tempatnya Boston, penerbitnya Wiley, tahun diterbit 1988 dan Google Books. Selanjutnya dengan style EMA style merupakan bentuk citasi yang dikembangkan oleh American Medical Association. Gaya citasi ini banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Berbeda dengan model EPA dan MLA, model MA ini tidak menuliskan nama penulis secara terbalik dan untuk kutipan teks menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, semua item dalam daftar pustaka didaftar berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja, dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan nama depan. Dan ciri yang terakhir, penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Adapun jenis sumbernya, contoh di sini dari buku. Yang pertama yaitu nama penulis, judul, tempat terbit, penerbit, dan tahun. Contohnya Santoso, penulisnya, judulnya Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik, penerbitnya, tempat terbit Yogyakarta, penerbitnya Visipol UGM, dan tahun 2004. Untuk jenis sumber selanjutnya ada jurnal. Yang pertama ditulis nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, dan inclusive page numbers. Contohnya Jonathan, nama penulis, Jonathan K. Beyond Group, judul artikelnya Library and Development, nama jurnal Annals of Library Research 2015, volume 40, dan halaman yang dikutip 1111 sampai 1130. Untuk jurnal online, pertama ditulis nama penulis, judul artikel, nama jurnal, tahun atau volume, text, URL, publish date, dan update date. Di sini contohnya Carter J. Independence Factor, Americana 1975, volume 5, halaman 1 sampai 9. URL-nya http www.gestor.org, stable, diakses 20 Mei 2013. Untuk style selanjutnya yaitu MLA. MLA ini merupakan kependekan dari Modern Language Association. Beberapa ciri dalam penulisan MLA style ini adalah nama penulisan ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain-lain. Pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyimpan sumber online-nya. Untuk jenis sumbernya, yang pertama buku. Yang kita tulis nama akhir penulis, nama depan, judul, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Contohnya di sini nama akhir penulis Partini, nama depannya Partini saja, dan judul Bias Gender dalam Birokrasi edisi kedua, tempat terbit Yogyakarta, penerbitnya Tiara Wancana, dan tahun terbit 2013. Untuk jurnal, nama akhir penulis, nama depan, dan nama depan penulis kedua, nama akhir, judul artikel, judul jurnal, volume, dan tahun dan halaman. Di sini contohnya nama penulisnya Jonathan Karim, judul artikel Beyond Grove, Library and Development, judul jurnal Annals of Library Research, volume 5 tahun 2015, dan halamannya 1111 sampai 1130.
Untuk jurnal online, nama akhir penulis 1, nama depan dan nama depan penulis 2, nama akhir, judul artikel, judul jurnal, volume, tahun, nomor halaman, dan database atau web, tanggal bulan tahun diakses. Contohnya Vargas Jones Antonio dengan judul The Face of Facebook, New Yorker, 70/12 tahun 2011, halaman 55-23, web Broadcast Research Library, web diakses pada tanggal 20 Mei 2013. Untuk buku online, di sini contohnya Junior Robert, The Image of Love, Village 1988, Google Books, diakses pada tanggal 20 Juni 2013. Untuk situs web ditulis nama akhir penulis, nama depan jika ada, nama situs, nama organisasi atau institusi terkait situs penerbit, tahun sumber dibuat jika ada, media publikasi, tanggal bulan tahun diakses. Contohnya di sini Cornell University Library dengan Introduction to MS Style, Cornell University Library, Cornell University tahun 2008, tahun diakses 20 Mei 2013. Itulah aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style, yaitu ada EPA, font cover, dan lain-lain pada karya tulis ilmiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.